Euforia atau Fata Morgana, Indonesia diangkat tinggi, siap menuju Piala Dunia. Oman sama sekali tak pernah disentuh dalam perbincangan panas ini. Negara yang terletak di wilayah Timur Tengah itu tidak memiliki jejak atau kontribusi yang signifikan dalam wacana perkembangan sepak bola Asia, sehingga mereka secara eksplisit tidak masuk dalam diskusi atau pembicaraan seputar peluang besar di kancah internasional. Mereka tak memiliki fondasi apapun untuk bermimpi lebih tinggi dalam ranah sepak bola global, karena selama ini prestasi dan pengembangan sepak bolanya berjalan stagnan, tidak mampu bersaing dengan negara lain yang bertumbuh pesat secara signifikan. Seolah terkubur dalam bayang-bayang yang tak pernah lepas, Oman tetap berada di zona nyaman tanpa adanya ambisi yang nyata untuk bangkit dan menembus panggung dunia yang lebih besar. Namun kontradiksi memuncak ketika Indonesia yang selama bertahun-tahun terbuang dan diremehkan oleh banyak pihak, bahkan di dalam negeri sendiri, kini tanpa diduga-duga dilempar ke langit tinggi dengan harapan-harapan yang selama ini terasa mustahil, seperti api yang tiba-tiba membakar asa yang selama ini terkubur dalam debu ketidakpercayaan publik dan nihilnya dukungan nyata. Tom Haya dan Jay Itzes yang selama ini dikenal sebagai sosok pendiam dan profesional yang biasanya hening dan menjaga jarak dari pemberitaan sensasional, kini secara tegas melontarkan suara-suara pedih yang bukan sekedar kritik biasa, melainkan merupakan jilitan yang menusuk hati, mengiris hingga ke tulang, membuka luka lama yang selama ini mereka pendam di balik kepura-puraan publik yang mulai terlena dengan berbagai janji kosong dan harapan semu yang bertebaran tanpa landasan. Mereka tampil bukan hanya sebagai pemain yang mengisi lapangan, tetapi sebagai suara hati yang menyakitkan namun sangat dibutuhkan untuk menyadarkan semua pihak yang terlibat dalam kemelut sepak bola nasional. Di tengah gejolak yang semakin memanas ini, isu mengenai Reno Moens dan proses naturalisasinya yang sudah hampir tuntas justru semakin menyulut bara api di dalam arena sepak bola nasional yang sudah penuh dengan persaingan sengit, intrik politik dan kepentingan pribadi. Nama-nama besar seperti Erick Thohir yang dikenal sebagai seorang pengusaha dan tokoh penting di dunia olahraga Indonesia, serta Patrick Kluivert, mantan pemain top dunia dan direktur teknik yang kini ambil bagian dalam kebijakan sepak bola Indonesia, bukan hanya berperan sebagai simbol semata, melainkan menjadi aktor utama yang mengobarkan kontroversi besar, menggetarkan fondasi sepak bola Indonesia yang selama ini rapuh. DPR, lembaga legislatif yang biasanya lamban dan penuh birokrasi, kini bergegas menyiapkan palu keputusan yang berpotensi merubah seluruh narasi sejarah dan masa depan sepak bola nasional. Semuanya terjadi tanpa adanya peringatan awal yang cukup, seperti ledakan petasan yang meledak keras di tengah siang bolong, suara yang keras dan menyilaukan, yang wajib ditanggapi tanpa kompromi bahkan oleh pihak-pihak yang selama ini mencoba mengabaikan masalah ini. Indonesia tiba-tiba menjadi pusat badai yang tak bisa dihindari dalam pusaran konflik dan harapan yang berputar kencang. Tidak ada ruang sedikit pun untuk menghindar atau bersembunyi dari sorotan tajam yang membabi buta. Dari percakapan santai yang terjadi di sudut warung kopi yang penuh dengan asap rokok dan aroma kopi yang pekat, hingga perang argumen sengit di ranah media sosial yang dipenuhi dengan kebencian dan pujian berlebihan, satu pertanyaan tajam terus menghantui pikiran banyak orang. Apakah ini benar-benar kenyataan yang bisa dipercaya atau sekedar fata morgana yang terlalu manis dan menghancurkan? Apakah tim nasional Indonesia pantas dan mampu melangkah dengan gagah ke panggung sepak bola terakbar dunia? Ataukah ini hanya ilusi yang akan membenamkan harapan mereka lebih dalam ke dalam jurang kekecewaan? Pertanyaan tersebut menggantung di udara, menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketakutan yang pekat. Hatiku membakar pilu ketika memikirkan bahwa dulu pertanyaan tentang kemampuan Indonesia untuk melangkah ke panggung dunia hanya menjadi bahan lelojon dan cemoohan belaka tanpa nilai serius. Kini kemungkinan itu datang merayap seperti bayangan gelap yang menghantui, menggoda sekaligus mengancam, mengikat mimpi dengan rantai besi yang tajam. Semuanya berawal dari sebuah kabar liar yang tersebar tanpa henti dari mulut ke mulut dan media massa. Indonesia disebut-sebut berpeluang menjadi pengganti Iran yang mendadak tersingkir. Ini bukan sekedar rumor atau gosip murahan biasa, melainkan merupakan peringatan keras yang datang bersamaan dengan perhatian tajam media internasional, memperbesar skala berita dan menggoncangkan dunia sepak bola Asia. ESPN sebagai salah satu media olahraga paling besar dan terpercaya di dunia angkat bicara dan memberitakan kabar ini dengan nada serius. CNN, jaringan berita internasional yang kerap hanya memberikan perhatian pada isu besar, juga mengiratkan ketertarikan dan sinyal positif terhadap kabar yang berkembang ini. Dunia mulai mengalihkan tatapannya pada Indonesia, memberikan tumpukan harapan sekaligus beban berat yang mungkin akan menjadi bom waktu yang menghancurkan jika gagal. Harapan ini pun menjadi bumerang yang sangat berbahaya,
Karena semakin besar harapan yang dilambungkan, maka semakin dalam dan berdarah luka yang akan tertinggal jika semua impian itu tiba-tiba runtuh dan lenyap begitu saja tanpa sisa. Rakyat Indonesia mulai membangun mimpi besar yang dipenuhi dengan segala kepedihan dan air mata, bukan mimpi biasa yang mudah diredam atau dihancurkan. Ini adalah mimpi yang telah terpendam dalam kegelapan panjang, telah berkali-kali dipatahkan dengan cara-cara kejam oleh berbagai faktor luar dan dalam, dan kini dipaksa keluar dengan kasar tanpa persiapan. Euforia muncul dan menyebar deras tanpa batas, tapi disusul dengan gelombang keraguan yang juga bergejolak di dalam dada. Banyak di antara mereka yang sudah merasa nyaris sampai, padahal pada kenyataannya kaki mereka belum pernah benar-benar menginjak medan laga yang sesungguhnya. Namun di tengah kebisingan yang penuh dengan gejolak tersebut, suara-suara yang datang dari dalam tubuh tim justru meluncur dengan ketajaman yang mampu mencabik jiwa, jujur namun mengoyak hati, menyampaikan kebenaran yang pahit tanpa embel-embel manis. Tom Haya bicara dengan nada yang sama sekali berbeda, bukan dengan semangat kemenangan atau sukacita, melainkan dengan kepahitan yang sangat dalam yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia memahami arti sebuah keadilan yang sejati, bukan sekedar ledakan emosi sesaat yang mudah terlupakan. Tidak ada kata-kata manis yang memanjakan telinga publik dalam setiap ucapannya. Yang muncul justru adalah kejujuran yang sangat tajam dan dingin, seperti pisau yang melukai tanpa ampun, mengoyak lapisan-lapisan pembohongan dan harapan palsu. Ia tidak menolak peluang emas itu secara terang-terangan, tetapi dengan tegas menolak untuk berpura-pura bahwa keadaan berjalan mulus dan sempurna tanpa konflik atau hambatan. Bagi Tom, jika Indonesia hanya mampu masuk sebagai pengganti Iran, maka itu bukanlah kemenangan sejati, melainkan beban berat yang penuh kontradiksi dan kecanggungan yang tidak mudah diterima. Sepak bola, kata Tom yang mungkin tak diungkapkan secara langsung tapi sangat terlihat maknanya, bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi kehormatan, tetapi siapa yang benar-benar layak dan pantas untuk berdiri dan bertarung di panggung tersebut. Iran telah berjuang dengan darah, keringat, dan air mata yang tak terhitung banyaknya. Mereka menapaki jalur penuh duri dan cobaan, dipenuhi tekanan tak bertepi, kritikan pedas dari berbagai penjuru, serta pengorbanan yang sering tidak terlihat oleh mata publik yang hanya menilai dari permukaan. Kalimat yang disampaikan oleh Tom tersebut bagai belati halus namun sangat tajam yang menusuk tanpa suara, mengiris luka lama yang selama ini tersembunyi dengan dinginnya, membuka tabir realitas yang pahit tentang perjuangan sejati yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun Tom tidak berhenti di situ. Ia juga menyadari bahwa apabila kesempatan ini benar-benar datang, menolaknya bukanlah pilihan realistis. Satu-satunya jalan keluar adalah menerima kenyataan dengan keberanian yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Menjalankan tugas berat ini tanpa celah. Jika Indonesia memang benar-benar berhasil melangkah ke Piala Dunia, maka mereka harus melangkah dengan kepala tegak tanpa rasa takut sedikit pun, tanpa alasan yang dibuat-buat untuk menghibur diri sendiri, tanpa berlindung di balik stigma pengganti yang penuh celah. Mereka wajib Erick Thohir meledakkan suasana dengan pernyataan kontroversialnya terkait rumor hangat yang mengguncangkan jagat sepak bola Indonesia. Kemungkinan digelarnya playoff khusus pengganti timnas Iran yang digadang-gadang bakal mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026. Sebagai sosok yang duduk di kursi tertinggi PSSI, Erick tak segan mengeluarkan suara kerasnya untuk menanggapi gosip liar yang memanas di media sosial. Gosip yang tak hanya menyebut Indonesia sekadar kandidat, tetapi sebagai calon kuat untuk merebut kursi Iran di turnamen terbesar sejagat ini. Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan tegas angkat bicara dan memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan publik sepak bola tanah air terkait rumor yang sedang hangat dibicarakan dan menjadi bahan pembicaraan luas di berbagai platform media, baik media sosial maupun media mainstream. Rumor yang dimaksud adalah kemungkinan munculnya babak playoff khusus yang direncanakan untuk menggantikan timnas Iran yang kabarnya akan menarik diri atau mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam pagelaran akbar Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang. Dalam posisi pentingnya sebagai pemimpin tertinggi organisasi sepak bola nasional Indonesia, Erick tidak tinggal diam dan segera memberikan tanggapan terhadap gosip yang telah menyebar dengan cepat dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan komunitas penggemar sepak bola. Bahkan dalam diskusi yang berlangsung di media sosial, Indonesia disebut lebih dari sekedar terlibat, tetapi dianggap sebagai salah satu kandidat utama yang diprediksi berpeluang besar untuk menggantikan posisi Iran di turnamen tersebut. Sebuah klaim yang tentunya menimbulkan berbagai reaksi bermacam-macam dari para fans dan pengamat sepak bola.
Namun karena belum adanya bukti hitam di atas putih dari FIFA, Erik malah tampak santun dan berhati-hati, menolak mengamini spekulasi liar yang seolah mempermainkan harga diri bangsa. Saya belum pegang dokumen resmi dari FIFA, jadi saya nggak mau asal bicara dan menebar harapan palsu, tegas Erik kepada wartawan termasuk Kompas.com di tengah kegelisahan publik. Pada Kamis sore, 16 April 2026, WIB memunculkan tanda tanya besar sekaligus frustrasi pada pendukung setia Garuda. Di sisi lain, Erick Thohir dengan sangat hati-hati dan penuh kehati-hatian menanggapi rumor yang tengah beredar tersebut, mengingat belum adanya dokumen resmi ataupun pernyataan resmi yang diterima langsung dari FIFA, badan pengatur tertinggi sepak bola dunia, yang bisa menjadi dasar hukum maupun acuan yang valid untuk membuat keputusan atau pernyataan publik. Sikap Erick yang cenderung menahan diri untuk memberikan konfirmasi atau klaim apapun ini menunjukkan keseriusannya dalam menghargai proses resmi dan prosedur formal dalam dunia sepak bola internasional, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun spekulasi yang mungkin berujung pada kerugian reputasi baik bagi Indonesia maupun bagi organisasi PSSI. Dalam kesempatan wawancara dengan beberapa media massa, termasuk Kompas.com sebagai salah satu media terbesar di Indonesia, pada Kamis sore tanggal 16 April 2026 waktu Indonesia Barat, Erick dengan tegas menyatakan ketidaksiapannya memberikan komentar yang bersifat spekulatif ataupun menjanjikan sesuatu yang belum pasti kepada publik, karena ia sadar bahwa hal ini bisa menimbulkan kekecewaan apabila harapan yang dibangun ternyata tidak terwujud. Berdasarkan informasi yang beredar luas, muncul kabar dari sumber kredibel di Athletic yang mengutip laporan RMC Sport bahwa FIFA sedang mengembangkan sebuah format baru yang melibatkan 4 tim, yakni 2 dari benua Eropa dan 2 lainnya dari Asia, sebagai bagian dari babak playoff jika Iran benar-benar memilih mundur. Bagi dunia sepak bola Asia, berita ini bagai bom waktu, menyiratkan bahwa kita harus siap menanti peluang yang datang dari derita orang lain, sekaligus mengguncang kenyamanan dan tatanan yang selama ini dijalani. Sumber informasi utama dari Reuters Sport mengungkapkan secara detail bahwa diskusi dan perdebatan di dalam tubuh FIFA saat ini sedang berada di titik puncak, dengan opsi untuk mengadakan babak playoff lintas benua dipertimbangkan secara serius. Terlebih lagi, pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang relatif mepet atau di menit-menit terakhir menjelang dimulainya ajang Piala Dunia 2026. Jika Iran benar-benar mundur, opsi tersebut dianggap solusi terakhir untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara asal Middle East tersebut. Laporan menambah dimensi dramatis dari rencana tersebut dengan menjelaskan bahwa babak playoff ini akan mempertemukan 4 tim yang terdiri dari 2 tim AFC, yakni tim-tim yang gagal mencapai babak final kualifikasi dari benua Asia, dan 2 tim dari UEFA yang juga tidak melaju ke fase akhir kualifikasi. Ini mengindikasikan adanya perubahan mendadak dalam sistem penyelenggaraan yang selama ini telah disepakati, yang bagi sebagian besar pendukung sepak bola adalah sebuah sistem yang terkesan dipaksakan dan mengabaikan keadilan kompetisi. Rencana ini tanpa disadari telah membakar amarah sejumlah penikmat sepak bola yang merasa segala jerih payah perjuangan tim mereka selama ini dirusak dan diabaikan oleh kepentingan instan yang lebih menguntungkan segelintir pihak. Selain membakar isu playoff khusus tersebut, Erick Thohir juga mengundang tanda tanya besar dengan pernyataannya yang terkesan menahan diri saat ditanya soal calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni nanti. Erick milih bungkam dan tak mau membocorkan identitas lawan tanding yang misterius, menambah lapisan teka-teki dan rasa penasaran yang sudah mendidih di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun begitu, Erick sempat menyingkap sedikit tabir, menyebut bahwa dari 3 negara yang sudah dilayangkan tawaran uji coba, baru 1 pihak yang berani memberikan respons. Namun ia malah menolak secara sengaja untuk menyebut negara mana, meninggalkan ruang spekulasi yang membakar harapan sekaligus frustrasi. Dari 3 surat yang kami kirim, Hartman bikin geger. 23 nama timnas Indonesia untuk ASEAN 2026 picu kontroversi besar. Pelatih timnas Indonesia John Hartman tanpa ragu dan dengan penuh ketegasan baru-baru ini secara resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dimasukkan ke dalam pemusatan latihan atau TC jelang ASEAN Championship 2026. Sebuah langkah strategis yang tidak hanya menjadi perhatian di kalangan pelaku sepak bola nasional, tetapi juga memicu berbagai spekulasi hangat serta kontroversi yang melibatkan para pengamat, penggemar, dan media olahraga. Pemusatan latihan ini sendiri dijadwalkan
dijadwalkan untuk berlangsung di ibu kota negara, Jakarta, pada rentang waktu 26 hingga 30 Mei 2026 dan akan menjadi momen penting untuk mempersiapkan tim menghadapi tantangan berat di turnamen mendatang. Sementara itu, gelaran bergengsi ASEAN Championship 2026 yang akan diselenggarakan mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 diproyeksikan sebagai salah satu ajang paling kompetitif yang tidak hanya mengundang antusiasme besar dari publik, tetapi juga mengandung tekanan dan harapan yang luar biasa besar dari berbagai pihak terkait nasib sepak bola Indonesia di kancah regional. Dalam turnamen kali ini, Timnas Indonesia secara resmi akan tergabung di dalam grup A yang terbilang sangat kompetitif karena harus berhadapan dengan beberapa kekuatan sepak bola Asia Tenggara yang sudah mapan. Di antaranya adalah juara bertahan, Vietnam, yang selama ini dikenal memiliki skuad kuat dengan kualitas teknik serta strategi permainan yang matang, sehingga menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Selain itu, ada Singapura yang secara konsisten menampilkan performa solid dan kerap menjadi penghalang bagi tim lain yang ingin mendominasi kawasan. Tak kalah penting, tim Kamboja yang juga sering mengejutkan lawan-lawannya dengan perkembangan pesat di sektor pemain muda dan taktik, serta satu slot yang masih diperebutkan melalui babak playoff antara Brunei Darussalam dan Timur Leste, yang mana pemenangnya diprediksi tetap mampu memberikan tekanan tersendiri. Berbeda secara signifikan dengan turnamen FIFA Series 2026 yang berlangsung sebelumnya, John Herdman pada kesempatan kali ini memilih pendekatan berbeda dengan secara dominan memanggil pemain yang tengah aktif berlari di lapangan Super League Indonesia, menegaskan komitmen kuat terhadap pengembangan talenta lokal meskipun memicu berbagai macam perdebatan mengenai kesiapan mereka. Dari keseluruhan nama yang masuk dalam daftar pemanggilan, hanya ada satu pemain yang berasal dari klub luar negeri, yaitu Marcelino Ferdinand, yang sebagian besar kompetisinya berjalan di luar negeri dan memiliki pengalaman berbeda yang diharapkan dapat menyuntikkan energi positif serta wawasan baru ke dalam tim. Sementara itu, sebagian besar lainnya adalah para pemain lokal yang tengah bergelut di liga domestik, yang sekaligus menegaskan janji Herdman untuk mendukung secara nyata para pemain tanah air, meskipun menghadapi tantangan berupa jadwal pertandingan yang sangat padat, serta tuntutan hasil yang harus terus dipenuhi. Keputusan ini tentu mendapat sorotan beragam, karena sebagian kalangan menganggapnya sebagai langkah yang terlalu beresiko di tengah persaingan yang semakin ketat. Namun di sisi lain juga dipandang sebagai komitmen berani untuk membangun fondasi masa depan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, John Herdman mengungkapkan, "Kami akan menjalani salah satu tahun tersibuk sepanjang sejarah timnas kami, dengan jadwal bertumpuk yang membutuhkan mobilisasi sumber daya nuklir dalam bentuk skuad yang jauh lebih besar dari biasanya." Ia kemudian menambahkan, "Penting bagi kami untuk dapat mengamati dengan cermat semua pemain yang berkompetisi di tanah air agar kami bisa mendapatkan gambaran menyeluruh, bukan hanya tentang kualitas teknik, tapi juga ketangguhan mental mereka menghadapi tekanan laga sepanjang musim." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelatih berpengalaman ini melakukan pemantauan intensif dan sistematis yang tidak hanya berdasarkan statistik, tetapi juga pengamatan langsung di lapangan. Keberadaan para pemain muda ini juga merupakan bagian dari strategi besar Herdman untuk menghadapi tantangan jadwal yang sangat padat, serta upaya menjaga kestabilan dan konsistensi performa tim sepanjang musim. Lebih lanjut, Herdman menegaskan bahwa dirinya harus membagi konsentrasi dengan cermat antara dua fokus utama, yakni jendela FIFA yang merupakan ajang internasional bergengsi dan Hyundai Cup atau ASEAN Championship yang menjadi tolak ukur kekuatan tim di kawasan Asia Tenggara. Satu mata saya awasi dengan ketat jadwal dan performa skuad di jendela FIFA, sementara mata lainnya terus memantau perkembangan dan persiapannya untuk Hyundai Cup yang menuntut strategi dan pendekatan berbeda. Ungkap Herdman dengan penuh kejujuran, menekankan kompleksitas tugas yang diembannya untuk memastikan kedua agenda penting tersebut berjalan lancar, meskipun itu berarti dirinya harus bekerja dalam tekanan yang luar biasa dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Keputusan dan strategi yang diambil Herdman memang tidak bisa dilepaskan dari sorotan ketat karena dipandang membawa resiko besar bagi masa depan timnas Indonesia di tengah ekspektasi supporter yang luar biasa besar dan tantangan dari rival-rival tangguh yang terus berkembang kualitasnya. Banyak pihak mempertanyakan, apakah komposisi tim yang syarat dengan pemain muda dan pilihan yang dianggap berani ini mampu bertahan dan tampil kompetitif, atau justru akan membuka peluang bagi lawan untuk menguasai panggung ASEAN sekaligus memperdalam rasa kecewa supporter yang selama ini sudah sangat menunggu momen kebangkitan. Tekanan yang diemban Herdman ini bukan hanya soal taktik dan teknik, tetapi juga tekanan psikologis
psikologis dari harapan yang harus dipikul oleh mereka yang mengenakan jersey merah putih. Dengan beban berat tersebut, John Hartman membawa timnas Indonesia memasuki fase persiapan dan kompetisi yang akan menentukan arah sepak bola nasional selama beberapa tahun ke depan. Kebijakan mengandalkan talenta lokal dari Super League membawa konsekuensi yang bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan peluang emas bagi para pemain muda untuk berkembang dan membuktikan kualitas, namun di sisi lain menambah beban mental mereka yang mungkin masih mudah goyah ketika menghadapi tekanan di panggung regional yang sangat kompetitif. Tahun 2026 ini memang diprediksi akan menjadi ujian berberat, bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi para pelatih, manajemen, dan seluruh lapisan masyarakat pecinta sepak bola yang tengah menaruh harapan besar pada kebangkitan timnas Indonesia yang sudah terlalu lama dinanti.